Selamat sore jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini dalam segala kebaikan Tuhan yang kita rasakan dalam kehidupan kita. Walaupun secara online kita bersyukur, hari ini kita jemaat Gereja Kemah Injil Indonesia, jemaat Batam Center, kita masih bisa bertemu walaupun tidak secara langsung, tapi kita yakin dan percaya bahwa kasih Tuhan sangat besar bagi kita semua. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Mari jemaat Tuhan dimanapun berada, kita siapkan hati kita mengambil saat teduh sejenak, kita datang menaikkan syukur kepada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan yang kita rasakan. Mari kita bersatu teduh sejenak. Kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan. Kami bersyukur untuk segala kemurahan Tuhan yang kami rasakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Naikkan syukur padamu Yesus, sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan segala puji, segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah nama-Mu, segala puji, segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah nama-Mu. Kami memuji Engkau Tuhan, karena Engkau sangat baik di dalam kehidupan kami. Mari jemaat Tuhan, naikkan syukurmu kepada Tuhan. Kita harus bersyukur dalam setiap keadaan yang kita alami. Walaupun hari-hari yang kita jalani sangat sulit, namun kita bersyukur karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sama. Dia adalah Allah yang setia, yang tetap baik, bahkan sangat baik di dalam kehidupan kita semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus.
naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji, segala puji, syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji, segala puji, syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, sekali lagi jemaat Tuhan, segala puji, segala puji, syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, terpujilah, terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami menaikkan ucapan syukur kami kepada Tuhan, karena Tuhan sangat baik dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk nafas kehidupan. Kami bersyukur untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan beri kepada kami. Kami bersyukur untuk hari ini kami masih menikmati kehidupan. Itu semua karena kasih dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan ibadah kami ini Tuhan, dari awal, pertengahan sampai berakhirnya. Jemaat Tuhan yang menyaksikan secara langsung tetap merasakan hadirat Tuhan, tetap merasakan lawatan Tuhan di rumah mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Baik jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengar renungan firman Tuhan hari ini. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, sebagai tanda kesiapan hati kita, mari kita mengangkat pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 286, Sepanjang Jalan Tuhan Pimpin. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku, diberi damai surgawi, asal imanku teguh, suka duka
Tuhanku. Ayatnya yang kedua, di jalanku yang berliku dan lemburnya hatiku, bila tiba pencobaan dikuatkan imanku, diberiku berhausan dan langkahku tak gentar, dari cadas di depanku datang air yang segar, dari cadas di depanku datang air yang segar. Ayatnya yang ketiga, di jalanku nyata sangat kasih Tuhan yang mesra, dijanjikan perhentian di rumahnya yang bakal, jika jiwaku membumbung meninggalkan dunia, ku nyanyikan tak hentinya kasih dan pimpinannya, ku nyanyikan tak hentinya kasih dan pimpinannya. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk setiap hal yang boleh kami lalui dalam sepanjang hari yang Tuhan masih percayakan kepada kami. Dan kami bersyukur Tuhan pada minggu ini kami boleh ada bersama-sama Tuhan. Walaupun kami di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya bahwa itu tidak menghalangi sukacita kami untuk datang bersekutu bersama dengan Tuhan. Dan pada saat ini kami rindu untuk menggunakan waktu kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati setiap kami, sehingga setiap kebenaran firman-Mu yang akan kami dengarkan bersama dapat menjadi sumber kekuatan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu dengan penuh ungkapan syukur. Haleluya, amin. Ya, shalom. Selamat malam bagi jemaat Tuhan. Pada saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang telah saya pilih dari kitab Filipi pasal 2 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-18. Kita buka Alkitab kita, Filipi pasal 2 ayat 12 sampai 18. Filipi pasal 2 ayat 12 sampai 18. Kita perhatikan Alkitab kita masing-masing dan kita akan baca ayat ini secara bersama-sama di rumah kita masing-masing. Ya, kita mulai. Filipi pasal 2 ayat 12 sampai 18. 1, 2, 3. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia,
sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegang pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Amin. Atas kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita bersyukur pada minggu lalu kita boleh merayakan hari kematian Kristus di atas kayu salib. Dan terlebih kita bersyukur karena kita telah memperingati hari kebangkitan Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, saya bingung mau lihat kemana ke sini. Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita tahu bahwa karena Kristus telah mati bagi kita, oleh sebab itu kita dimenangkan oleh belenggu-belenggu dosa yang selama ini mengikat kita. Dan satu hal yang kadang menjadi hal yang sepele dan kadang sering terlupakan bagi kita adalah ternyata ketika kita menerima kasih karunia dari Allah atau anugerah yang Allah telah berikan kepada kita, satu hal yang sering kita lupakan, yaitu ternyata kita punya tanggung jawab. Ada beban yang kita pikul di pundak kita sebagai pengikut Kristus. Oleh sebab itu saya katakan bahwa ketika kita pertama kali mengambil keputusan untuk mengikut Kristus, ada satu hal, tanggung jawab yang besar yang ada di pundak kita. Yaitu apa, Bapak Ibu? Yaitu kita harus mengikuti teladan Kristus. Dan pada saat ini sering kita melihat bahwa ternyata ada banyak orang yang menyepelekan kasih karunia yang Tuhan berikan. Memang kasih karunia adalah sesuatu yang kita terima secara gratis, secara cuma-cuma. Tetapi bagi orang yang benar-benar percaya kepada Kristus, bagi orang yang benar-benar taat kepada Kristus, dia akan mempergunakan kasih karunia itu dengan sebaik mungkin. Tetapi pada saat ini, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, betapa mirisnya karena banyak orang yang beranggapan seperti ini. Oh iya, kasih karunia yang saya terima dari Tuhan itu luar biasa. Jadi kadang dalam pikiran kita seperti ini, hari ini saya berbuat dosa dulu lah, habis itu besok baru saya doa puasa, saya memuji Tuhan sepanjang hari. Habis itu saya bertobat. Karena apa? Karena saya tahu Tuhan itu Maha Pengampun. Betapa mirisnya orang percaya yang punya pola pikir seperti ini. Bukan berarti tidak ada, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Ada saja orang percaya yang menyepelekan kasih karunia yang Tuhan sudah berikan. Menganggap bahwa karena Tuhan begitu mengasihi kita, begitu mengampuni kita, sehingga sesuatu yang kita terima secara gratis, secara cuma-cuma, kita tidak bisa pertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan. Sebagai ilustrasi bagi kita, tentunya setiap kita pernah menerima kado, ya. Saya yakin dan percaya setiap kita pernah menerima kado atau sesuatu yang berharga, yang sangat benar-benar kita inginkan dan kita memperoleh itu. Saya yakin dan percaya bahwa Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian ingat benar siapa orang yang memberikan itu dan apa pemberian itu dan momen apa saat Bapak, Ibu menerima itu. Sama seperti Kristus, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita telah menerima hadiah yang luar biasa dari Kristus, yaitu hadiah keselamatan, hadiah pengampunan dari dosa. Oleh sebab itu, sebagai orang yang tahu berterima kasih, orang yang tahu menggunakan anugerah keselamatan yang Tuhan berikan, saya percaya bahwa kita semua bisa mempertanggungjawabkan kasih karunia yang Tuhan berikan. Oleh sebab itu, pada saat ini kita akan belajar bersama-sama dari kitab Filipi pasal 2 ayat 12 sampai 18 yang telah kita baca bersama tadi, bahwa ada beberapa tanggung jawab yang harus kita lakukan sebagai orang percaya. Bagaimana kita mensyukuri kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Yang pertama, ini adalah tanggung jawab yang sangat besar bagi saya dan saudara. Tanggung jawab apa itu? Yaitu tentang ketaatan. Mengenai ketaatan, bagaimana kita belajar untuk hidup dalam ketaatan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita sudah terlalu banyak dikenyangkan oleh firman Tuhan yang berkata soal berkat.
Kita terlalu banyak dikenyangkan oleh firman Tuhan dan isi-isi khotbah yang memuaskan telinga kita. Kita tahu bahwa Allah itu pemelihara. Allah itu akan mencukupi kebutuhan yang kita perlukan. Allah itu sumber perlindungan kita. Tetapi adakah kita pernah berpikir apa yang Allah tuntut dari kita supaya kita memperoleh berkat itu? Apa yang Allah tuntut dari kita supaya kita memperoleh segala hal yang baik dari Allah? Tentunya yang pertama adalah ketaatan. Ketaatan merupakan kunci yang paling utama yang harus kita miliki sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, pada saat ini kita akan belajar bersama bagaimana ketaatan itu bisa hidup di dalam hati kita. Jika pada saat ini Kristus bertanya kepada kita, "Anakku, sudahkah engkau melakukan ketaatan itu dalam kehidupanmu?" Apakah yang menjadi jawaban Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian? Ketaatan kita pada akhir-akhir ini sedang diuji. Dalam hal kecilnya adalah mengenai wabah virus corona ini, di mana satu hal yang menjadi himbauan pemerintah bagi kita untuk tidak mengadakan pertemuan-pertemuan yang melibatkan banyak orang, untuk menganjurkan kepada kita untuk terus berada di rumah, setidak-tidaknya untuk terus berada di rumah dan menjaga diri kita. Tetapi ternyata banyak orang di luar sana yang menyepelekan wabah ini. Banyak orang yang beranggapan bahwa dia tidak akan pernah terkena penyakit ini. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, di tengah-tengah masalah yang ada pada saat ini, kita tahu bahwa ternyata ketaatan kita sedang diuji. Ketaatan kita sedang diuji. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, mari kita senantiasa untuk hidup dalam ketaatan, membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Ini saatnya kita berdiam diri dan menggunakan waktu kita di rumah. Kalau Tuhan berikan waktu kita pada saat ini untuk tetap berada di rumah, mari kita gunakan waktu kita dengan sebaik mungkin untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan kita percaya satu hal, bahwa Tuhan sedang bekerja. Jika sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, kita percaya bahwa Tuhan sedang bekerja. Lalu yang kedua, bukan hanya tanggung jawab mengenai tentang ketaatan kita terhadap Tuhan. Yang kedua, tanggung jawab orang percaya bukan hanya berbicara tentang ketaatan kita kepada Tuhan, tetapi yang lebih penting juga adalah mengenai kesetiaan kita. Tentunya ketika berbicara tentang ketaatan, itu juga ada kaitannya dengan kesetiaan. Tetapi dalam ayat ini, ayat 12b, Rasul Paulus memberikan tekanan bahwa kesetiaan dan ketaatan itu harus dilakukan dengan rasa yang takut dan gentar. Kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan bukan suatu perkara yang gampangan, Bapak Ibu. Saya percaya kalau seseorang punya roh yang takut akan Tuhan, roh yang setia akan Tuhan, dia akan melakukan ketaatan dan kesetiaannya dengan sepenuh hati. Orang yang setia dan taat akan Tuhan pasti akan peka terhadap dosa. Berikut saya akan berikan beberapa tipe orang yang melakukan sesuatu hal ketika ia berdosa, tindakan yang dilakukan ketika berdosa. Yang pertama, ada orang yang berdosa. Ketika ia berdosa, ia langsung menyadari dosanya dan ia akan langsung meminta ampun kepada Tuhan dan tidak akan mengulang kejahatannya kembali. Lalu yang kedua, ada orang yang berdosa tetapi tidak menyadari dosanya dan akhirnya terus melakukan kejahatan. Lalu yang ketiga, ketika ia berdosa, ia menyadari bahwa ia sudah berdosa, tetapi ia berusaha untuk mencari pembelaan diri. Ini adalah beberapa tipe orang yang melakukan dosa. Dan ketika saya tanya, kira-kira Bapak Ibu Saudara sekalian, Bapak Ibu dan Saudara sekalian pernah berada di posisi yang mana? 1, 2, atau ketiga? Bapak Ibu dan Saudara sekalian, dari ketiga hal yang telah saya sebutkan tadi, ternyata ada satu hal yang tanpa kita sadari sering kita lakukan, yaitu poin yang ketiga yang tadi saya sampaikan. Ada orang yang ketika ia berdosa, ia menyadari ia berbuat dosa, tetapi ia berusaha untuk mencari pembelaan diri. Ia berusaha untuk terus membela dirinya agar dia dikatakan benar.
sebenarnya ia menyadari bahwa ia sedang berdosa. Wah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ini adalah suatu hal yang bagi saya sangat berbahaya jika sifat ini terus dipelihara oleh orang Kristen. Ini berbicara tentang kesetiaan kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sering kita berkata seperti ini, gak apa-apa lah, saya bohong hari ini, gak apa-apa. Berbohong demi kebaikan itu kan baik. Bapak Ibu Saudara sekalian, statement yang mengatakan bahwa berbohong demi kebaikan itu kadang membuat pikiran kita menjadi, akhirnya kita menganggap berbohong itu adalah suatu dosa yang disepelekan, suatu dosa yang kecil saja. Namanya juga berbohong demi kebaikan. Sekarang saya mau tanya, bagaimana kita bisa menjamin bahwa kita mengukur dosa itu berdosa, tetapi ada kata demi kebaikan? Saya mau tegaskan sekali lagi, orang yang setia kepada Tuhan tidak akan pernah menyepelekan dosa. Sekali dosa tetap dosa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekali bohong tetap bohong. Ketika Anda berbohong, tidak ada alasan bahwa itu untuk kebaikan. Sekali Anda berbohong berarti Anda sudah berbuat dosa. Dan ini yang saya akan tekankan pada hari ini, mengenai kesetiaan kita kepada Tuhan. Ketika kita berkata setia kepada Tuhan, kita harus melakukannya dengan totalitas yang penuh. Bukan berarti berbohong demi kebaikan itu baik. Siapakah kita yang bisa mengukur bahwa dosa kebohongan yang kita lakukan demi kebaikan itu baik? Enggak ada, Bapak Ibu. Firman Tuhan mengatakan tidak ada yang namanya dosa kecil dan dosa besar. Kadang sebagai orang percaya kita keliru akan hal ini. Banyak orang yang beranggapan berbohong itu dosa kecil, membunuh itu dosa besar. Kata siapa kita bisa mengukur dosa kita? Kita ini hanyalah manusia, sedangkan Tuhan yang punya otoritas kepada kita untuk menghakimi kita bahwa kita sedang berbuat dosa. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, jika kita pernah beranggapan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, dosa yang kita lakukan, tetapi kita berusaha untuk membela diri kita merasa benar di hadapan Tuhan, mari kita tinggalkan hal-hal yang demikian. Karena ketika Tuhan menuntut kesetiaan kita, Dia menuntut kita untuk totalitas, betul-betul totalitas, memiliki hati yang murni. Tidak ada memakai alasan sebuah dosa untuk membenarkan diri kita. Tidak ada, Bapak Ibu Saudara sekalian. Firman Tuhan mengatakan, jika engkau adalah orang yang setia dan taat, engkau tahu bagaimana harus setia dan taat kepada Tuhan. Engkau tidak akan mencari-cari alasan untuk membenarkan dirimu ketika engkau berbuat dosa. Tetapi ketika engkau adalah orang yang setia dan taat, ketika engkau berbuat dosa, engkau menyadari dosamu dan engkau memberanikan diri untuk meminta ampun kepada Tuhan, itu adalah suatu tindakan yang benar, Bapak Ibu. Oleh sebab itu, mari kita belajar untuk senantiasa mengambil komitmen untuk hidup dalam kesetiaan dan ketaatan. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, lalu yang ketiga, tanggung jawab kita sebagai orang percaya, sebagai orang yang telah menerima kasih karunia daripada Tuhan, bukan hanya menuntut tentang ketaatan kita, bukan hanya menuntut tentang kesetiaan kita, tetapi kita punya tanggung jawab untuk menjadi terang bagi dunia ini. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, di tengah wabah corona yang menimpa bangsa kita ini, sebenarnya kita tidak punya waktu untuk saling mencemooh satu dengan yang lainnya. Kita tidak punya waktu untuk menghakimi satu dengan yang lainnya. Kita tidak punya banyak waktu untuk membicarakan hal yang sia-sia. Tetapi saat ini, saat wabah ini masuk ke dalam bangsa kita, tentunya ada banyak hal yang terjadi. Tetapi saat ini Tuhan minta satu hal dari kita, bagaimana kita bisa menjadi terang bagi dunia ini. Firman Tuhan tadi telah mengatakan kepada kita bahwa di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya, kita harus berdiri menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan, menjadi terang bagi dunia ini. Di tengah wabah ini, kita punya tanggung jawab untuk senantiasa menjadi terang bagi sesama kita. Banyak orang yang merasa takut di luar sana, banyak orang yang merasa gelisah, bahkan banyak orang yang merasa putus asa.
Mereka butuh siapa Bapak Ibu? Mereka butuh saya dan saudara untuk menguatkan mereka. Mereka butuh saya dan saudara untuk menjadi terang. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan saudara sekalian, mari kita senantiasa untuk menjadi terang bagi bangsa kita, terutama terang di mana kita berada. Menjadi berkat bagi tetangga kita, menjadi berkat bagi setiap orang yang mengenal kita. Itu adalah tanggung jawab kita sebagai orang yang mengenal Kristus. Lalu yang terakhir, apa tanggung jawab kita setelah kita menerima kasih karunia daripada Tuhan? Kita punya tanggung jawab yang luar biasa Bapak Ibu. Yang terakhir, tanggung jawab kita bukan hanya berbicara tentang ketaatan, bukan berbicara tentang kesetiaan saja, bukan berbicara tentang bagaimana kita menjadi terang, tetapi tanggung jawab kita sebagai orang percaya adalah untuk terus bersuka cita Bapak Ibu. Di akhir surat Paulus tadi yang kita baca di ayat 18, Paulus mengatakan dan mengingatkan kepada jemaat Filipi untuk senantiasa bersuka cita bersama dengan Kristus. Bapak Ibu dan saudara sekalian, ketika kita diminta untuk bersuka cita dalam keadaan kita tidak dapat memungkiri ya, kalau keadaan ekonomi kita sedang stabil, keluarga kita dalam kondisi yang baik, kehidupan kita baik-baik saja, rasanya sangat gampang untuk bersuka cita, benar bukan? Rasanya sangat gampang ketika Rasul Paulus pun berkata, ayo bersuka cita. Pasti kita akan langsung teriak, oh siap Rasul Paulus, saya akan bersuka cita. Karena apa? Karena kita menyadari bahwa kita sedang berada dalam zona nyaman, atau orang sering bilang posisi wena gitu, PW ya. Saya yakin kalau kita PW ya, main HP di atas tempat tidur, kita rasanya udah enak banget. PW enak banget gitu. Dan ketika kita disuruh untuk mengambil sesuatu, mungkin kita akan berkata, jangan suruh saya, gak mau Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita dalam posisi wena gitu, dalam posisi PW. Sama saja ketika Tuhan menyuruh kita untuk bersuka cita, mungkin ketika dalam keadaan yang sangat baik, kondisi semuanya stabil, tidak ada keraguan, tidak ada kekhawatiran, keluarga kita aman, damai dan sentosa, mungkin dengan penuh sukacita pun kita akan berkata, saya bersuka cita Tuhan, saya akan terus bersuka cita Tuhan. Tetapi bagaimana jika keadaannya dibalik Bapak Ibu? Saudara dalam keadaan yang tidak mengenakan, keluarga saudara terkena virus corona, keluarga saudara mengalami banyak masalah, saudara mengalami masalah ekonomi yang sulit, saudara mengalami keputusasaan karena proyek Anda tidak berjalan sesuai dengan rencana. Apakah ketika kondisi itu dibalik Bapak Ibu? Apakah ketika kita tidak ada dalam posisi yang enak, dalam posisi PW, apakah masih bisa kita berkata kita bisa bersuka cita? Inilah yang menjadi tantangan berat bagi kita. Gampang banget Bapak Ibu bilang sukacita kalau kita nggak ada beban. Gampang banget untuk kita berkata, saya bersuka cita kalau saya tidak memiliki masalah. Tetapi inilah yang menjadi tantangan bagi orang Kristen. Ketika engkau menerima kasih karunia Kristus itu, engkau dituntut untuk senantiasa bersuka cita dalam keadaan apapun. Keadaan apapun yang engkau alami, engkau dituntut untuk terus bersuka cita. Bersuka cita dalam ketaatanmu, bersuka cita dalam kesetiaanmu, bersuka citalah ketika engkau menjadi terang di tengah dunia ini. Teruslah untuk bersuka cita, karena ini adalah tanggung jawabmu sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Bapak Ibu dan saudara sekalian, kalau kita buka FB ya, Facebook, saya akhir-akhir ini buka Facebook Bapak Ibu, dan di Facebook itu rata-rata orang mengupload, hari ini saya masak ini, oh hari ini saya masak kue ini. Nah, nanti ada yang komen tuh, gosen lah gitu. Ada banyak hiburan yang diberikan oleh Facebook gitu. Ketika kita membaca, scroll ke atas, ke bawah, tetapi ujung-ujungnya apa Bapak Ibu? Dapatnya apa? Berita corona gitu. Beralih lagi
lari ke Instagram. Instagram lihat kehidupan artis, foto-foto artis, gampang banget sekarang diakses. Tetapi ujung-ujungnya apa Bapak Ibu? Kita lihat berita apa? Lihatnya corona juga gitu. Buka Google, yang kita lihat apa? Berita yang trending paling pertama pasti tentang corona. Buka YouTube juga gitu. Buka semua aplikasi yang menjadi sumber hiburan kita lewat handphone kita. Ujung-ujungnya apa? Kita akan memperoleh kegelisahan. Apalagi ketika dikatakan bahwa orang yang terkena virus corona semakin bertambah. Di Kota Batam sudah jadi zona merah Bapak Ibu. Tentunya itu secara otomatis membuat rasa takut, membuat rasa gentar, rasa gelisah bagi setiap kita. Tetapi Bapak Ibu dan saudara sekalian, coba kita buka Alkitab. Apa yang kita peroleh ketika kita membuka Alkitab kita? Ketika engkau membuka Alkitabmu setiap hari dan setiap waktu, engkau akan terus mendapatkan pengharapan yang baru. Engkau akan terus semakin dikuatkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan saudara sekalian, saya percaya bahwa ketika Tuhan mengizinkan wabah virus corona ini masuk ke bangsa kita, bahkan ke kota kita, bahkan di tempat di mana kita berada, saya percaya Tuhan punya maksud buat kita semua. Dan setiap hal yang Tuhan lakukan, Tuhan pasti punya tujuan yang terbaik untuk kita. Mungkin saat ini Tuhan mengizinkan kita untuk berdiam diri di rumah kita, untuk menggunakan waktu kita dengan sebanyak mungkin dengan keluarga kita, dengan orang-orang yang kita kasihi, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena ketika engkau membuka Alkitabmu, engkau akan senantiasa mendapatkan pengharapan yang baru. Mungkin handphone kita yang kecil, gadget kita bisa memberikan penghiburan kepada kita. Tetapi sadarkah kita bahwa gadget ini pun bisa membuat kegelisahan bagi kita? Tetapi ketika engkau membuka Alkitabmu, engkau tidak akan pernah merasakan kegelisahan. Ketika engkau merasa gelisah, engkau akan menemukan jawabannya ketika engkau membuka Alkitab. Ketika engkau merasa khawatir, Alkitab akan memberikan engkau pengharapan. Oleh sebab itu jangan pernah khawatir Bapak Ibu Saudara sekalian. Di tengah-tengah wabah virus corona ini, mari terus untuk percaya bahwa ketika engkau taat, engkau setia, saya yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memberkati kita. Jangan takut dengan kondisi ekonomi yang mungkin tidak stabil. Pada saat ini engkau tidak memperoleh pemasukan, tetapi satu hal kita percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan anak cucunya kelaparan. Dan saya percaya bahwa firman Tuhan akan senantiasa melekat bagi kita semua. Dan inilah yang menjadi sumber pengharapan bagi setiap kita. Tuhan meminta kesetiaan dan ketaatan dari kita semua. Tuhan meminta kita untuk menjadi terang bagi bangsa ini. Dan Tuhan meminta bagi kita untuk senantiasa terus bersukacita apapun keadaan yang kita alami. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada kesempatan kali ini. Kami bersyukur untuk anugerah keselamatan yang Engkau telah berikan bagi setiap kami Tuhan. Engkau mengingatkan kami kembali Bapa, bahwa sumber pengharapan kami hanyalah berasal dari Engkau. Kami punya tanggung jawab yang besar untuk senantiasa menggunakan keselamatan itu untuk kami pergunakan untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Biarlah kami senantiasa boleh memiliki rasa tanggung jawab untuk senantiasa memiliki ketaatan bagi-Mu, kesetiaan kepada Engkau, menjadi terang bagi bangsa kami, dan ajar kami untuk bersukacita, senantiasa bersukacita dalam segala keadaan yang kami alami. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah perenungan firman kami pada hari ini. Biarlah boleh menguatkan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita percaya untuk setiap kebenaran Tuhan yang boleh kita dengarkan bersama hari ini, dan kita yakin kebenaran ini menjadi kekuatan bagi kita untuk kita menghadapi kehidupan yang ada di depan kita. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian,
Mari sebelum kita mengakhiri ibadah kita mengangkat pujian, kupandang hari esok dengan segala harapan. Karena kita yakin bahwa hari yang ada di depan kita, Tuhan sudah merencanakan segala sesuatu yang terbaik. Haleluya. Ku pandang hari esok dengan segala harapan, dan ku takkan takut menghadapi hidup ini, sebab ku tahu hari esok ada dalam tangannya. Yesus yang sanggup tolong yang mau percaya. Ku pandang hari esok, ku pandang hari esok dengan segala harapan, dan ku takkan takut menghadapi hidup ini, sebab ku tahu hari esok ada dalam tangannya. Yesus yang sanggup tolong yang mau percaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesuslah sumber pengharapanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Mulia dan agung kasih-Nya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesuslah sumber pengharapanku. Haleluya, haleluya. Mulia dan agung kasih-Nya. Mulia, mulia dan agung kasih-Nya. Mulia, mulia dan agung kasih-Nya. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Kami telah selesai dalam ibadah dan penyembahan kami. Kami bersyukur kami merasakan jamahan dan lawatan Tuhan. Kami merasakan kehadiran Tuhan di dalam ibadah setiap kami, baik kami di tempat ini maupun jemaat Tuhan di rumah mereka masing-masing. Kami percaya Tuhan, penyertaan Tuhan sungguh nyata di dalam kehidupan kami. Dalam kami menjalani satu minggu yang ada di depan kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Namun satu keyakinan kami, firman Tuhan hari ini menguatkan kami untuk kami terus berpegang dan berharap, bahkan kami hanya bersandar kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percayakan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Hidup kami yang ada di depan kami serahkan semuanya ke hadapan hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, dan kami berdoa hari ini, semoga virus ini, wabah corona ini bisa cepat berlalu dari bangsa dan negara, bahkan kota kami. Kami serahkan Tuhan, biar Tuhan yang bekerja dan Tuhan yang berkehendak, bahkan Tuhan yang berotoritas mengangkat penyakit ini, menghilangkan penyakit ini dari bangsa dan negara kami. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, kalau ada orang-orang yang telah terkena virus ini Tuhan,
Kami berdoa, kami mohon belas kasihan Tuhan. Tuhan jamah mereka, Tuhan sembuhkan mereka dengan kuasa dan bilur Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati kami setiap jemaat Tuhan, umat-umat Tuhan, di dalam pekerjaan kami, di dalam keluarga kami. Kami mohon Tuhan terus memberkati, memberikan sukacita dan damai sejahtera bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami tutup persekutuan kami yang indah pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Pada akhirnya jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan serta kita menerima berkat daripadanya. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, pengorbanan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta tuntunan pemeliharaan Roh-Nya yang kudus akan menyertai setiap jemaat Tuhan hari ini, bahkan sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Ibadah kita telah selesai. Kami ucapkan terima kasih bagi jemaat Tuhan yang telah menonton secara online di Facebook. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.